warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismika Putri Komariah, NIM 1914030002. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam A BP 19. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dari kelompok 2 yang berjudul Potensi dalam Kewirausahaan. Nah, pada kesempatan ini, untuk saya pribadi, saya akan mempresentasikan pada poin pertama, yaitu penentuan potensi dalam kewirausahaan. Selanjutnya, potensi dalam kewirausahaan. Nah, jadi sebelum kita membangun ataupun membentuk suatu usaha, kita harus memiliki potensi kita sebagai pengusaha, potensi diri. Nah, potensi utama untuk membangun ataupun mengembangkan suatu usaha yaitu bermula dari pendidikan. Nah, di sini arti pendidikan itu bukan hanya pendidikan formal saja, tetapi pendidikan di sini bisa kita dapatkan dari lingkungan kita. Nah, jadi berkat pendidikan kita bisa mengembangkan potensi kita untuk menjadi usahawan. Nah, yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman kecil-kecilan, seperti misalnya kita itu ingin membentuk suatu usaha, kita harus memulainya dari hal yang kecil terlebih dahulu. Semisalnya kayak kita order yang kecil-kecil dulu, ataupun kita bermula dari usaha yang kecil lah intinya. Nah, terus kita itu bisa membangun kinerja kita dan meningkatkan kinerja kita. Nah, dari hal itu usaha kita bisa kita bangun terus menerus, dan usaha itu akan berkembang. Nah, jadi dari pengalaman kita juga bisa menggali potensi diri kita sebagai pengusaha. Baiklah, selanjutnya, potensi-potensi apa saja yang harus kita miliki sebagai pengusaha ataupun usahawan. Nah, di sini saya akan membahas ada 8 potensi yang harus kita miliki sebagai pengusaha. Yang pertama yaitu ada kemampuan inovatif. Yang kedua, keinginan untuk berprestasi. Yang ketiga, kemampuan perencanaan realistis. Yang keempat, kepemimpinan terorientasi pada tujuan. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kemampuan sebagai pengorganisasi dan administrator. Dan yang selanjutnya adalah objektivitas. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu semua potensi-potensi wirausaha yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, yang pertama adalah kemampuan inovatif. Kemampuan inovatif adalah menciptakan barang dan jasa yang baru. Nah, jadi kita sebagai pengusaha, kita harus bisa mengembangkan barang-barang baru. Jangan bisa cuman seperti mencontoh barang-barang orang gitu. Nah, jadi di sini kita dituntut untuk bisa selalu berinovasi, menciptakan barang-barang baru, barang-barang yang unik. Nah, jadi kan kita bisa menggali potensi kita dari kemampuan kita untuk berinovasi. Nah, di sini dituntut untuk kita sebelum kita mengembangkan suatu usaha. Yang kedua adalah keinginan untuk berprestasi. Nah, di sini pasti semua kita ataupun yang membangun untuk usaha pasti semua ingin berprestasi, ingin unggul dalam usahanya. Nah, keinginan untuk berprestasi adalah tanda-tanda penting dari dorongan kewirausahaan. Hal ini menandakan para pemiliknya sebagai orang yang tidak mengenal menyerah di dalam pencapaian tujuan. Nah, jadi di sini keinginan berprestasi itu sangat penting untuk dimiliki sebagai pengusaha. Nah, jadi di sini kita itu harus unggul gitu dari orang lain, dari pengusaha lain. Nah, jadi di sini keinginan berprestasi kita itu tergali terus gitu. Jadi ini sangat penting untuk kita sebagai pengusaha. Selanjutnya, yang ketiga adalah kemampuan perencanaan realistis. Nah, di sini kita harus mempunyai potensi sebagai pengusahawan, yaitu kemampuan kita untuk merencanakan perencanaan realistis. Nah, di sini apa itu perencanaan realistis? Perencanaan realistis yaitu menetapkan tujuan yang menantang dan dapat diterapkan, merupakan ciri-ciri dari perencanaan realistis. Tujuan yang ditetapkan harus sesuai dengan kemampuan wirausahawan, kemampuan kita sebagai pengusaha. Nah, jadi di sini kemampuan perencanaan realistis itu adalah untuk kita sebelum kita membangun suatu usaha ataupun mengembangkan suatu usaha. Nah, di sini potensi itu sangat penting ya, sangat penting untuk kita sebagai pengusahawan. Harus kita gali lagi dari diri kita sendiri, yaitu potensi diri kita harus kita gali benar-benar agar kita bisa menjadi pengusahawan yang hebat, yang berhasil gitu.
Nah, selanjutnya yang keempat, ada kemampuan terorientasi pada tujuan. Nah, jadi kita sebagai wirausahawan pasti membutuhkan aktivitas yang mempunyai tujuan. Misalnya kita membangun usaha, pasti kita ingin sekali usaha kita itu maju, dikenal orang. Pokoknya kita itu ingin usaha kita itu yang terbaik gitu. Nah, hal ini memotivasi kita sebagai pengusaha untuk mengarahkan anggota kita, rekan-rekan kita, kinerja-kinerja yang lain untuk menetapkan suatu tujuan, untuk menetapkan satu tujuan. Nah, di sini semua usaha dalam organisasi dipusatkan untuk mencapai tujuan utama organisasi tersebut ataupun usaha tersebut. Jadi di sini itu tugas kita sebagai atasan kepada bawahan kita harus benar-benar mengarahkan mereka pada satu tujuan, yaitu untuk memajukan ataupun membuat usaha kita itu lebih baik dan lebih berkualitas. Selanjutnya, yang kelima adalah objektivitas. Nah, objektivitas itu juga termasuk bagian dari potensi kita untuk menjadi pengusaha. Nah, aktivitas kewirausahaan dengan cara pragmatis, misalnya dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada, mempelajarinya, dan menentukan arah tindakan dengan cara-cara yang praktis. Nah, jika tidak ada fakta-fakta yang memadai untuk mendefinisikan sepenuhnya, nah, para pengusaha itu percaya diri sepenuhnya pada kemampuannya dalam mengatasi kendala yang tidak dapat diramalkan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita harus percaya diri untuk menggali suatu objek. Kita harus percaya diri tanpa ada rasa ragu dalam diri kita. Nah, barulah kita bisa membuka suatu usaha dengan cara kita menggali potensi kita dari poin objektivitas tersebut. Selanjutnya ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab sangat dibutuhkan sekali dalam membangun ataupun mengembangkan suatu usaha. Nah, apalagi kita sebagai atasan, kita harus bertanggung jawab semua kepada rekan-rekan kita, kepada anggota-anggota bawahan kita. Kita juga harus tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Kita juga harus mempunyai rasa itu ataupun potensi diri itu. Nah, pribadi wirausahawan memikul tanggung jawab, menetapkan tujuan sendiri dan memutuskan keputusan dia sendiri, cara mencapai tujuan tersebut dengan kemampuan diri sendiri juga. Nah, jadi di sini kita sebagai pengusahawan harus mempunyai potensi tanggung jawab pada diri kita. Selanjutnya ada kemampuan beradaptasi. Nah, di sini juga kemampuan beradaptasi ini sangat penting untuk kita para pengusaha ataupun orang-orang yang ingin membangun suatu usaha. Harus memiliki potensi kemampuan untuk beradaptasi. Para wirausahawan mampu beradaptasi menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Nah, seperti contohnya ketika memasarkan suatu produk ke daerah-daerah yang lain, daerah-daerah yang berbeda. Nah, disinilah kita sebagai pengusaha, kita harus bisa menyesuaikan diri. Menyesuaikan bagaimana tata keramahnya ataupun bagaimana di daerah tersebut. Kita harus pandai menyesuaikan diri kita lah sebagai pendatang untuk memasarkan suatu produk kita. Selanjutnya, kemampuan sebagai pengorganisasi dan administrator. Nah, wirausahawan mempunyai kemampuan mengorganisasikan ataupun mengidentifikasi dan mengelompokkan orang-orang berbakat untuk mencapai tujuan. Nah, di sini juga kita misalnya memilih rekan kerja kita ataupun anggota kerja kita, kita tidak boleh memilih sembarang orang. Kita harus memilih orang-orang yang benar-benar berbakat pada usaha kita itu, agar usaha kita maju dan orang itu tidak semena-mena dengan apa yang dia kerjakan. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kata-kata saya yang janggal, saya mohon maaf. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.